Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi mengenai rancang bangun Sistem Informasi Akuntansi pada UMKM Brano Pizzeria. Sebelumnya izinkan memperkenalkan untuk kelompok kami. Untuk saya sendiri, nama saya Atna Munadi Nabila, ada anggotanya lagi, itu ada Adelia Ariati, kemudian ada Lasna Fridita. Untuk yang pertama, ada bab pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini terbagi menjadi latar belakang dan serta tujuan. Yang pertama, latar belakangnya. Menurut Ina Primiana, UMKM merupakan pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian guna mewadahi program prioritas serta mengembangkan dari berbagai sektor. Usaha mikro kecil menengah atau yang disebut UMKM merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat. UMKM berperan secara signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pendapatan melalui kesempatan berusaha. Walaupun memiliki peran yang sangat penting, UMKM mengembangkan suatu usaha pasti memiliki tantangan yang tidaklah mudah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, sangatlah diperlukan peranan dari pemilik UMKM tersebut. Pemilik UMKM bertanggung jawab penuh atas usaha yang dikelolanya serta karena biasanya dalam organisasi jenis UMKM, pemilik akan merangkap sebagai pengelola organisasi tersebut. Sistem informasi akuntansi dipandang sangatlah berpotensial untuk sebuah organisasi yang dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta pengambilan keputusan. Sehingga para pemilik usaha harus memiliki kemampuan yang berguna untuk menganalisis data akuntansi. Di Kota Bogor terdapat banyak sekali jenis usaha UMKM. Salah satunya merupakan Brano Pizzeria. Brano Pizzeria adalah salah satu jenis UMKM di bidang kuliner yang berlokasi di Jalan Pakuan Cihelet, nomor 112A, Baranang Siang, Bogor Timur. Usaha kuliner ini didirikan oleh Bapak Said Jubran sejak tanggal 25 Oktober 2017 yang berlokasi di Banda Aceh. Pada bulan Februari 2021, Brano Pizzeria membuka cabang di daerah Bogor dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya. Kemudian ada tujuan dari penulisan proyek akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan sistem informasi akuntansi pada UMKM Brano Pizzeria. Dan yang kedua, mengidentifikasi siklus produksi pada Brano Pizzeria. Yang selanjutnya yaitu bab 2, mengenai metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi metode pengumpulan data, waktu dan tempat pengumpulan data, serta tinjauan pustaka. Untuk metode pengumpulan data, kelompok kami menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Untuk metode observasi, kami langsung terjun ke lapangan untuk mengamati keadaan yang sedang terjadi di lapangan dan berusaha mengenal akrab dengan sekitar agar mendapatkan informasi mengenai topik yang dipaparkan oleh Brano Pizzeria. Untuk metode wawancara, kami mewawancarai berupa berbagai pertanyaan agar lebih mengetahui dalam informasi yang diperlukan kepada pihak Brano Pizzeria. Tujuan dari pelaksanaan ini tidak lain merupakan usaha untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Metode yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam metode dokumentasi ini, kami melakukan dokumentasi terhadap keadaan geografis Brano Pizzeria pada lokasi yang dikunjungi. Untuk waktu, kami melakukan wawancara pada tanggal 3 November 2021. Lokasi yang dijadikan tempat untuk sumber informasi mengenai penyelesaian proyek akhir ini di Brano Pizzeria terletak di Jalan Cihelet, RT 2 RW 11 Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian tinjauan pustaka, kami mengambil
definisi UMKM, menurut Direktur Hubungan Masyarakat BI, Divi Ahmad Johansyah, definisi UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha mikro memiliki kekayaan maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Kemudian definisi sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto tahun 2017 adalah sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan integrasi dari sub-sub sistem atau komponen baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan. Kemudian definisi Enterprise Resource Planning atau ERP. Menurut James Ahal tahun 2011, pengertian ERP adalah sebuah model sistem informasi yang dapat memungkinkan organisasi untuk melakukan otomatisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis utama. Dan yang terakhir, definisi Data Flow Diagram atau DFD. Menurut Kristanto dalam Muslihudin dan Oktavianto tahun 2016 menjelaskan, data flow diagram adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data ke mana tujuan data yang keluar dari sistem. Di mana data tersimpan, proses apa yang dihasilkan data tersebut, dan interaksi antara data tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Selanjutnya untuk bab 3 ada objek penelitian. Di sini ada visi dan misi dari UMKM Brano Pizzeria. Untuk visinya ini menjadikan UMKM Brano Pizzeria sebagai UMKM yang produksi pizza Neapolitan bermutu secara kualitatif dan kuantitatif, mandiri, menguasai dan mencapai target pasar, dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan oleh UMKM Brano Pizzeria memiliki misi yaitu 1. Memperkenalkan pizza kepada masyarakat luas. 2. Menjaga kualitas produk dan terus berinovasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan proses pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang terbaik. Dan yang terakhir itu memperluas jangkauan penjualan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Menurut Handoko pada tahun 1992, struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Dan di UMKM Brano Pizzeria ini, strukturnya itu diterapkan pada UMKM ini untuk menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan dan banyaknya inovasi yang muncul, maka UMKM pun akan cepat berkembang dengan mengatur setiap tujuan-tujuan yang diharapkan dapat memajukan UMKM. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi perusahaan pada UMKM Brano Pizzeria, dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu ada investor yang dikendalikan untuk pemilik. Selanjutnya di bawahnya itu ada marketing komunikasi yang setara dengan kasir dan pizzaiolo. Adapun tugas dan wewenangnya, yang pertama itu ada kasir. Kasir di sini bertanggung jawab dalam transaksi penjualan, menyetorkan uang hasil transaksi, dan memberikan laporan pada atasan. Yang kedua ada marketing komunikasi yang bertanggung jawab melakukan pemasaran produk secara langsung pada konsumen, merancang dan membuat promosi sebuah produk, serta memberikan laporan terkait analisis produk dan layanan. Yang ketiga itu ada pizzaiolo. Dan dia ini adalah pembuat pizza yang bertanggung jawab dalam produksi pizza dalam UMKM Brano Pizzeria. Selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Deskripsi data memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama kebijakan akuntansi, kebijakan produksi, prosedur manual dan dokumentasi pada siklus produksi, pelaporan atas siklus produksi, yang terakhir yaitu dokumen atas siklus produksi. Yang pertama, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Brano Pizzeria yaitu metode perpetual untuk mencatat persediaannya, karena Brano Pizzeria tidak melakukan jurnal setiap kali terjadi transaksi. Untuk transaksi yang terkait dengan akun persediaan, Brano Pizzeria hanya melakukan pembaharuan terhadap kuantitas barang
pada kartu persediaan. Lalu kemudian ada kebijakan produksi. Kebijakan produksi yang diterapkan oleh Brand Pizzeria yaitu melakukan kegiatan produksi berdasarkan permintaan pelanggan terhadap pesanan tersebut. UMKM tidak melakukan kegiatan produksi jika tidak ada pelanggan yang memesan pesanan tersebut. Hal ini dikarenakan oleh Brand Pizzeria melakukan produksi pizza dengan cara fresh from oven, sehingga pesanan yang dipesan oleh pelanggan tetap dalam kondisi yang hangat. Proses pembuatan adonan pizza dilakukan setiap hari pada pukul 6 atau 7 malam, sedangkan untuk jam operasional dilakukan dari pukul 12 siang hingga 21 malam. Kemudian ada prosedur manual dan dokumen pada siklus produksi. Untuk desain produk yang dilakukan oleh Brand Pizzeria hanya jika UMKM tersebut memiliki inovasi baru terhadap menu yang akan dikeluarkannya. Bagian yang akan mendesain produk tersebut ialah pembuat pizza atau pizzaiolo. Sedangkan pemilik hanya akan menyediakan bahan baku yang tepat untuk membantu proses pengembangan inovasi baru mengenai pizza tersebut. Untuk mencatat siklus produksinya, Brand Pizzeria masih menggunakan sistem manual. Pencatatan transaksi dilakukan manual menggunakan Excel, serta pembukuan masih menggunakan secara tulis tangan. Berdasarkan nota pembelian bahan baku dan nota produksi. Untuk menghasilkan laporan keuangan hanya berbentuk laporan laba rugi yang digunakan hanya untuk tujuan mengetahui apakah di bulan tersebut mendapatkan keuntungan atau kerugian. Lalu ada laporan atas siklus produksi. Laporan yang digunakan oleh Brand Pizzeria yaitu yang pertama laporan hasil produksi dan laporan pemakaian bahan. Laporan hasil produksi berfungsi untuk melaporkan jumlah maupun jenis produk yang dihasilkan selama satu periode tertentu. Laporan ini dibuat oleh kasir setiap harinya pada saat setelah selesai penjualan. Laporan ini langsung didistribusikan ke pemilik. Lalu yang kedua, laporan pemakaian bahan. Berfungsi untuk melaporkan jumlah maupun jenis bahan baku yang dipakai oleh pembuat pizzaiolo selama satu periode. Laporan ini dibuat oleh kasir pada setiap akhir bulan dan didistribusikan langsung ke pemiliknya. Lalu yang terakhir ada dokumen atas siklus produksi. Yang pertama ada nota pembelian bahan baku yang berfungsi untuk mencatat pembelian bahan baku serta bahan pembantu oleh pemilik dengan bersumber dari distributor dengan jumlah satu rangkap yang berisi nomor faktur, nama penerima barang, tanggal, alamat, nama bahan, satuan, kuantitas, harga, total pembayaran, tanda tangan, dan nama pembuat dokumen. Lalu ada juga nota hasil produksi yang berfungsi untuk mencatat jumlah pesanan yang akan diproduksi oleh pembuat pizza dengan jumlah 2 rangkap yang didistribusikan untuk pembeli, yaitu lembar pertama, sedangkan lembar kedua untuk arsip. Yang berisikan nomor faktur, hari atau tanggal, penerima pesanan, nama produk, kuantitas, nama staf kasir, subtotal, pajak restoran, biaya pengiriman, dan total pembayaran. Dokumen ini dapat disebut juga sebagai dokumen penjualan karena Brand Pizzeria hanya melakukan produksi jika ada pesanan terhadap produk tersebut. Lalu ada analisa kebutuhan sistem dan informasi. Yang pertama, kebutuhan sistem dan informasi secara umum. Yang pertama, Brand Pizzeria perlu mencatat semua transaksi dengan menggunakan sistem komputerisasi untuk menghindari adanya human error dan risiko kecurangan. Yang kedua, Brand Pizzeria perlu menggunakan sistem informasi akuntansi yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses halaman web yang melakukan kegiatan transaksi jarak jauh. Yang kedua, kebutuhan sistem informasi untuk setiap user. Yang pertama itu untuk kasir menginput
transaksi yang terjadi pada hari tersebut. Dan yang kedua, untuk pemilik mengecek transaksi dan memastikan pencatatan dilakukan dengan benar, serta menghasilkan output berupa laporan keuangan. Selanjutnya ini ada desain konseptual pada sistem penjualan Brano Pizzeria. Yang pertama itu ada visual table of content. Di sini ada 3 proses dalam sistem penjualan Brano Pizzeria, ada input, proses, dan output. Untuk proses sendiri itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pemrosesan penjualan, kedua penutupan, dan ketiga laporan. Untuk proses yang pertama ini, pada proses penjualan, ada input order yang akan dikonfirmasi untuk penerimaan order dan akan dibuat pembuatan pizza. Selanjutnya itu pada bagian proses penutupan, itu ada penutupan transaksi, dan penyerahan atau pengiriman pesanan. Selanjutnya untuk diagram konteks ini, customer mengirim kode pemesanan ke kasir, yang kemudian kasir memberikan konfirmasi terima pesanan kepada customer. Kasir mengirim data customer ke sistem, yang kemudian sistem akan mengirimkan nota pelunasan atau faktur yang selanjutnya dilunasi oleh customer. Pemilik menerima daftar pesanan dan menerima kebijakan-kebijakan dari sistem penjualan yang telah ditetapkan. Untuk DFD level 0-nya, di sini ada customer akan mengirim data pemesanan ke sistem input data yang akan menghasilkan data transaksi, sehingga berguna bagi bagian pembuatan pizza dalam memenuhi pemesanan. Yang kedua itu ada penutupan dalam transaksi. Nanti data transaksi customer ini akan dibuat laporan penjualan. Untuk DFD level 1-nya ini, customer mengirim kode pemesanan dan data customer ke sistem pemrosesan penjualan, dan selanjutnya pada bagian kasir, kasir akan memberikan konfirmasi terima pesanan ke sistem yang akan dilanjutkan oleh customer. Dan selanjutnya setelah menerima konfirmasi pesanan, data transaksi dikirim ke sistem laporan dan penutupan. Dalam sistem laporan ini membutuhkan data transaksi untuk dibuat daftar pesanan yang telah terjadi kepada pemilik, dan sistem penutupan ini akan membutuhkan data transaksi kembali sebagai dasar pembuatan nota pelunasan pesanan yang diserahkan oleh customer. Untuk DFD level 2-nya ini, pada sistem input pesanan jasa, customer nanti akan mengirimkan kode pemesanan dan data customer yang akan diproses oleh bagian kasir. Kemudian di bagian kasir, setelah mendapatkan konfirmasi terima pesanan dari customer, data transaksi dikirim ke sistem pengerjaan pesanan agar dapat diproses oleh bagian pengerjaan yaitu pizza maker atau pizzaiolo. Setelah diproses oleh bagian pengerjaan, pizza diserahkan kembali kepada customer. Next. Selanjutnya pada DFD level 2 ini, di sini pada sistem penutupan transaksinya, bagian pengerjaan atau pizzaiolo ini memberi tanda pizza selesai dikerjakan atau setelah dimasak. Bagian kasir menyerahkan data transaksi pada sistem pengiriman pesanan untuk dilanjutkan ke bagian pengiriman untuk mengirimkan pizza dan menyerahkan nota penagihan pelunasan kepada customer. Selanjutnya ini ada sistem akuntansi dari Brano Pizzeria. Di sini ada visual table of content-nya. Dalam sistem akuntansinya di sini ada 3 proses juga, ada input, proses, dan output. Dalam input ini nanti akan terjadi transaksi, dan pada prosesnya ini ada 3 pencatatan, yaitu penjurnalan, yang kedua ada penggolongan yaitu posting kepada buku besar, yang ketiga pengistisaran pada pengistisaran neraca saldo. Dan di bagian output ini ada pelaporan yang akan menjadi laporan keuangan. Pada sistem akuntansi Brano Pizzeria ini dalam diagram konteksnya itu, nanti customer mengirimkan data pemesanan yang selanjutnya menjadi data transaksi ke bagian kasir. Kemudian bagian kasir menyerahkan nota penagihan pelunasan ke customer.
owner akan membuat laporan keuangan atas data transaksi yang kemudian dibuatkan jurnal, buku besar, dan neraca saldo oleh bagian kasir. Untuk DFD level 0-nya ini, nanti bagian customer mengirimkan data pemesanan ke sistem input data yang kemudian di bagian kasir ini akan menghasilkan data transaksi yang telah diproses. Selanjutnya juga di bagian kasir ini memproses jurnal, buku besar, dan neraca saldo yang akan diproses oleh sistem dan nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang dibuat oleh pemilik. Untuk DFD level 1-nya, nanti itu customer mengirim data pemesanan ke sistem transaksi dan akan menghasilkan data transaksi. Nah, data transaksinya ini akan diproses oleh bagian kasir untuk dilakukan pencatatan jurnal, pengulangan buku besar, dan pengisytiharan neraca saldo. Neraca saldo ini nanti diserahkan ke pemilik yang selanjutnya neraca saldo ini dibuat oleh pemilik untuk dibuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Untuk DFD level 2-nya ini, pada bagian kasir akan melakukan penjurnalan atas data transaksi yang tersedia dan menghasilkan jurnal. Setelahnya itu melakukan penjurnalan, bagian kasir akan melakukan posting ke buku besar yang menghasilkan saldo buku besar yang masing-masing akunnya sudah digolongkan. Dan selanjutnya pada bagian kasir melakukan istisaran neraca saldo yang menghasilkan neraca saldo. Kemudian neraca saldo akan diserahkan kepada pemilik. Selanjutnya itu nanti pada DFD level 2-nya, pemilik membuat kertas kerja atas neraca saldo yang telah diterima dari bagian kasir, dan selanjutnya membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya, DFD mengenai sistem produksi pada Brano Pizzeria. Yang pertama itu ada visual table of content. Sistem produksinya itu terdiri dari input, proses, dan output. Untuk input, terdapat pembelian bahan. Pembelian bahan ini berupa impor dan juga lokal. Kemudian ada proses dalam pembuatan pizza ini ada pembuatan adonan, pemanasan tungku, dan juga pembentukan pizza. Kemudian output, untuk output ini ada penyajian pizza sehingga nanti pizzanya ready. Untuk diagram konteksnya, pada sistem produksi di Brano Pizzeria ini membuat daftar bahan-bahan yang akan dibeli kepada supplier, kemudian supplier memenuhi permintaan dari daftar pembelian bahan-bahan tersebut dan mengirimnya pada bagian sistem produksi Brano Pizzeria. Setelah itu, customer melihat daftar menu dan membuat data pesanan dalam sistem produksi. Setelah itu, Pizzaiolo membuat pizza dari data pesanan tersebut. Setelah pizza selesai, dibuat langsung diantar ke pelanggan. Kemudian untuk DFD level 0 pada pembelian bahan, supplier melihat daftar bahan-bahan yang ingin dibeli dalam penginputan pembelian bahan dan mengirimkan bahan yang dibeli. Perolehan bahan yang dibeli tersebut ada yang impor dan juga lokal. Setelah sampainya bahan yang dibeli, kemudian diserahkan kepada Pizzaiolo. Pada saat pembuatan pizza, Pizzaiolo membuat adonan terlebih dahulu dalam proses pembuatan pizza. Setelah itu melakukan stretching, pemberian topping, dan juga proses pemanggangan. Setelah itu plating. Pada saat penyajian pizza, Pizzaiolo melakukan plating pizza untuk disajikan, kemudian diberikan kepada pelanggan. Untuk DFD level 1, sebelum pembelian bahan dilakukan pencatatan apa saja daftar yang akan dibeli kepada supplier. Kemudian supplier mengirimkan bahan yang dibeli dan diberikan kepada Pizzaiolo. Pelanggan melihat daftar menu dan melakukan pesanan. Kemudian pembuatan pizza dilakukan oleh Pizzaiolo sesuai dengan pesanan. Pada saat pembuatan pizza terjadi proses stretching, pemberian topping, dan proses pemanggangan yang dilakukan selama 90 menit. Setelah itu penyajian pizza dengan plating kemudian diberikan atau diantar kepada pelanggan. Untuk DFD level 2-nya,
Pizzaiolo melakukan pemeriksaan atas persediaan bahan yang ingin dibeli untuk dibuatkan list daftar yang akan dibeli. Bahan yang akan dibeli ada dari import dan juga lokal. Kemudian list daftar bahan tersebut diberikan kepada supplier. Setelah itu supplier menyiapkan bahan-bahan yang dibeli. Setelah itu dikirimkan bahan-bahan tersebut kepada Pizzaiolo. Untuk DFD level 2 yang kedua, proses pembuatan adonan dilakukan oleh Pizzaiolo. Setelah membuat adonan didiamkan selama 12 jam untuk dilakukan fermentasi. Kemudian tukang kayu bakar melakukan proses pemanasan tungku dengan membakar beberapa kayu bakar di dalam tungku. Setelah adonan 12 jam, pizza sudah bisa dibentuk. Tahap pembentukan pizza ada stretching dan pemberian topping. Setelah itu dilakukan pemanggangan selama 90 menit, kemudian dimasukkan ke dalam tungku panas. Untuk DFD level 2 yang ketiga, tahap terakhir, yaitu selesai pemanggangan. Pizzaiolo melakukan plating, kemudian pizza siap diberikan ke pelanggan atau pizza siap diantar kepada pelanggan. Berikutnya yaitu DFD mengenai sistem penggajian Brano Pizzeria. Visual Table of Content-nya terdiri dari input, proses, dan juga output. Untuk input terdapat pencatatan karyawan, prosesnya terdiri dari penghitungan gaji karyawan dan juga penyerahan gaji. Untuk outputnya laporan yang akan dibuatkan laporan penggajian. Selanjutnya diagram konteks pada sistem penggajian. Kasir membuat data karyawan dan data tersebut dan daftar masuk karyawan dalam sistem penggajian. Kemudian owner menerima data karyawan dan daftar masuk karyawan. Setelah itu dibuatkan slip gaji dan gaji masuk ke dalam sistem penggajian, kemudian menyerahkan gaji kepada karyawan. Selanjutnya untuk DFD level 0 pada pencatatan karyawan, kasir membuat data karyawan dan daftar hadir karyawan dalam penginputan pencatatan karyawan, kemudian diberikan kepada owner sebagai persetujuan. Kemudian DFD level 0-nya, pada saat perhitungan gaji karyawan, owner menghitung gaji karyawan dengan melihat data karyawan dan daftar hadir karyawan, kemudian dibuatkan slip gaji. Untuk diagram level 0 yang ketiga, pada saat penyerahan gaji karyawan, owner membuat slip gaji karyawan untuk penyerahan gaji, kemudian diserahkanlah gaji tersebut kepada karyawan. Kemudian DFD level 1, dalam sistem penggajian, pertama kasir membuat data karyawan dan daftar hadir karyawan untuk dilakukan pencatatan karyawan. Kemudian diberikan kepada owner. Setelah mendapat catatan daftar karyawan, owner menyerahkan daftar gaji dan melakukan perhitungan gaji karyawan untuk dibuatkan slip gaji. Setelah dibuatkan slip gaji, owner menyerahkan gaji kepada karyawan dan membuat laporan atas dibayarkannya gaji kepada karyawan. Kemudian DFD yang level 2-nya, owner membuat laporan penggajian dengan melihat slip gaji karyawan. Selanjutnya ada desain input dan pengendalian pada UMKM Brano Pizzeria. Input ini itu ada menunjukkan baik sebagai pintu masuk atau perubahan yang dimasukkan ke dalam sistem dan yang mengaktifkan atau memodifikasi proses. Ini adalah sebuah konsep abstrak yang digunakan dalam pemodelan. Berikut interface yang dirancang penulis untuk menunjang sistem informasi UMKM Brano Pizzeria dalam proses operasional kegiatan. Yang di sini itu ada tampilan home. Ini itu untuk customer bisa langsung memesan pesanan dalam halaman home dengan klik order now. Selanjutnya ini ada tampilan profil user. Ini gambar berikut ini merupakan tampilan profil user yang memperkenalkan produk apa yang dijual pada Brano Pizzeria. Customer juga dapat mengetahui lebih detail mengenai profil user dengan halaman Our Story. Selanjutnya ada tampilan menu. Di sini gambarnya ini menunjukkan tampilan dari menu Brano Pizzeria.
Apabila customer ingin memesan makanan untuk pizza yang siap dihidangkan di tempat, customer bisa mengklik simbol Fresh Eat. Atau jika customer ingin memesan makanan untuk pizza yang hangat makan di luar, customer bisa mengklik simbol Order Take Out. Selanjutnya ini adalah tampilan untuk pemesanan dan reservasi. Di sini customer dapat mengatur jadwal kedatangan untuk makan di tempat dan memesan terlebih dahulu dengan mengklik simbol date untuk tanggal, time untuk waktunya, dan permintaan customer pada simbol party size. Dan selanjutnya apabila customer ingin mengadakan acara di Brand Pizzeria, customer dapat mengklik simbol Contact Us pada halaman private event. Selanjutnya di sini adalah tampilan untuk kontak user. Di sini customer dapat menghubungi user via email ataupun telepon pada halaman ini yang menginformasikannya sudah tertera, dan apabila customer belum mengetahui titik lokasi Brano Pizzeria, customer dapat mengklik map yang ada pada halaman tersebut, dan customer ingin mengetahui lebih informasi terkait promosi mengenai Brano Pizzeria, customer dapat mengisi email customer di bagian enter your email here. Kemudian kesimpulannya, Brano Pizzeria melakukan kegiatan produksi dengan kuantitas yang sesuai dengan permintaan pelanggan dengan tujuan untuk menjaga kehangatan pizza tersebut. Dengan jam operasionalnya dimulai dari pukul 12 hingga pukul 21 setiap harinya. Desain produk dilakukan saat Pizza Yulo memiliki inovasi baru terhadap menu pizza, kemudian akan didiskusikan kepada pemilik mengenai inovasi tersebut. Sedangkan pencatatan yang dilakukan untuk laporan keuangan masih menggunakan sistem manual. Brano Pizzeria hanya menggunakan laporan hasil produksi dan pembelian bahan baku pada siklus produksinya, sehingga dokumen yang digunakannya pun hanya nota dari hasil produksinya dan dari pembelian bahan baku. Lalu ada saran yang akan kami berikan kepada Brano Pizzeria untuk mengembangkannya. Yang pertama yaitu mengubah pencatatan seluruh transaksi untuk laporan keuangan dari sistem manual menjadi sistem komputerisasi untuk menghindari adanya human error dan risiko kecurangan. Yang kedua, Brano Pizzeria perlu mengembangkan sistem informasi akuntansi yang dapat memudahkan pelanggan untuk mengakses halaman web untuk memudahkan kegiatan transaksi jarak jauh, serta memerlukan pengendalian internal untuk adanya pemisahan tugas antara pegawai dengan tujuan menghindari adanya kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.